Ya, Lantas, Anda kembali di Kabar Utang pemirsa, dan bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian, kita bergabung dengan reporter TV One Cornelia Ami. Ami. Halo Ami, apakah Ya, sudah baik. diketahui? Selamat petang, Alfat. Ya baik, Alfat, Tisa, dan juga pemirsa, saat ini saya bukan berada di lokasi kejadian, tapi saya berada di kantor PJR Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang memang ini menjadikan titik ini menjadi lokasi untuk diletakkannya bangkai-bangkai kendaraan, khususnya mengalami kecelakaan di jalur tol Cipali. Nah, salah satunya adalah kecelakaan yang terjadi dini hari tadi di jalur tol Cipali, lebih tepatnya ini untuk yang dari arah Palimanan menuju ke Cikopo atau dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Ada dua bangkai kendaraan, pemirsa, yang di sini bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Ini merupakan salah satu bangkai kendaraan berjenis Elf. Anda bisa lihat seperti apa kerusakannya, seperti apa keparahannya. Ini untuk atapnya sendiri memang sudah terpisah, sudah terlepas ketika polisi juga tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Anda juga bisa melihat kursi di belakang, ini sudah ada yang miring begitu, untuk kaca kiri kanan juga sudah pecah, tidak ada lagi, dan bahkan untuk sisi kanan mobil Elf juga sudah penyok, sudah ringsek. Kaca depannya juga Anda bisa melihat, pemirsa, seperti apa. Ini bahkan masih ada kerudung, ini milik salah satu penumpang yang juga memang menjadi korban. Nah, perlu dicatat pemirsa bahwa untuk korban sendiri kita ketahui yang meninggal dunia ini 8 orang adalah korban dari mobil Elf ini dengan plat dari Bandung, plat D. Nah, sekarang di layar kaca Anda juga bisa melihat ini satu bangkai kendaraan lagi, ini merupakan mobil Toyota Rush ini yang ketika kejadian menabrak mobil Elf ini. Jadi untuk mobil Toyota Rush ini isinya ada 8 orang, tapi beruntungnya seluruh penumpang ternyata selamat setelah insiden dini hari tadi di jalur tol Cipali yang mengarah menuju ke arah Jakarta ini. Meskipun kondisi mobilnya dari depan ini juga sudah cukup ringsek parah, tetapi Anda bisa melihat dari dalamnya ini airbag ternyata menyala, berfungsi dengan baik ketika kecelakaan terjadi, sehingga mengakibatkan pengemudi ini tidak mengalami luka, tidak mengalami luka berat, sehingga masih bisa terselamatkan. Bahkan untuk di kursi belakangnya juga ada anak kecil di sini juga ternyata tidak apa-apa, jadi tidak mengalami luka yang cukup parah. Kondisi 8 orang di sini selamat, dan memang kalau bisa saya gambarkan di sini juga tim dari kepolisian tidak hanya masih terus menyelidiki untuk seperti apa uji kelayakan kendaraan ini, dan nanti juga masih terus menyelidiki apakah kemudian betul kelalaian yang dimiliki oleh pengemudi ini adalah mengantuk begitu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan lagi kepada Anda, tadi kan sudah ada 2 bangkai kendaraan. Pemirsa, di sisi sebelah sananya itu merupakan atap dari mobil Elf ini. Jadi betul atap ini sudah benar-benar terlepas. Anda bisa lihat pemirsa, sehingga ketika mobil Elf ini terjungkal begitu, ditabrak oleh mobil Rush ini, atapnya sudah terlepas seperti ini, hampir terlepas ketika pihak dari kepolisian menyambangi lokasi tempat kejadian perkara. Ini untuk plat kendaraannya. Nah, lalu seperti apa? Tadi pagi sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim dari kepolisian. Apa hasilnya dan kira-kira bagaimana kondisi korbannya? Saya akan tanyakan langsung. Saat ini bersama dengan saya sudah ada Kasat Lantas Polresta Cirebon, ada AKP Ahmad Troy Aprio. Selamat petang, Pak Kasat. Selamat petang, Mbak. Iya. Pak Kasat, tadi kita sudah melihat parahnya seperti apa bangkai kendaraan dari kecelakaan dini hari tadi. Untuk hasil olah TKP dari tadi pagi, Pak Kasat, apa hasilnya? Ya, baik Mbak, perlu kami jelaskan untuk kronologi awal kejadian kecelakaan lalu lintas di tol Cipali, tepatnya dini hari tadi pukul 3.30. Itu tepatnya di jalur B, tol Cipali kilometer 184-200. Itu terjadi kecelakaan antara kendaraan Rush dengan Rush yang ini ya Mbak ya, dengan kendaraan Elf itu di belakangnya Mbak. Jadi kendaraan Elf itu dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah di jalur A, sedangkan kendaraan Rush arah sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Kendaraan Elf pada saat di kilometer 184-200 karena ada sesuatu lain hal yang masih kita selidiki Mbak,
sehingga kendaraan elf menyebabkan kendaraan elf menyeberang pindah jalur dari jalur A menuju ke jalur B, sehingga terjadilah tabrakan dengan mobil ras ini. Pada saat kami tiba di lokasi kejadian pukul 4 dini hari, itu posisi kendaraan elf, posisi airnya itu ban rodanya empat-empatnya itu ke samping, jadi sudah ke samping. Sedangkan untuk kendaraan ras itu posisinya masih normal, roda empat-empatnya masih di bawah. Nah, yang kita lihat tadi sudah disaksikan pemirsa bahwa untuk kendaraan elf mengalami kerusakan parah, yang betul. Saat kami tiba di lokasi, ini untuk atapnya masih tersambung, Pak, di elf. Hanya saja memang sudah terlepas di 3 pilarnya. Jadi untuk memudahkan kami evakuasi korban tadi itu, karena jumlah korban di mobil elf 16 orang, cukup banyak, maka kami ambil keputusan kita lepas buka, jadi biar lebih mudah untuk evakuasi korban yang masih selamat. Begitu. Ini artinya Pak Kasat, mayoritas korban yang ada di dalam elf itu, penumpang itu yang meninggal dunia memang kepalanya gitu ya, terkena dari akibat imbas tabrakan ini, Pak Kasat? Jadi dari hasil olah TKP tadi di rumah sakit juga, Mbak, dengan pihak kedokteran, bahwa untuk luka yang dialami oleh penumpang di elf memang beragam, namun kebanyakan di bagian kepala. Karena itu tadi pada saat kendaraan ini sebelum bertabrakan, terjadi tabrakan, sudah lebih dulu miring, rodanya sudah ke atas ya. Jadi memang kendaraan elf ini kemungkinan besar pada saat tabrakan itu sudah terjungkal, Pak, begitu. Pak, mungkin kita bisa sambil ngobrol sambil memperlihatkan kondisi bangkai kendaraannya lagi. Nah, tapi sejauh ini Pak Kasat, dari hasil olah TKP sudah diketahui belum, sudah dapat dipastikan kalau sebetulnya pengemudi ini memang mengantuk, terutama di jam-jam segitu, pukul 3, setengah 4 dini hari gitu? Jadi untuk hasil sementara, Mbak, mungkin bisa kita simpulkan seperti itu, karena memang untuk titik di kilometer 184 ini termasuk salah satu titik jenuh kalau berangkat dari Jakarta atau Banten. Jadi memang titik jenuh atau titik kantuk. Makanya sebenarnya di rest area mulai dari Jakarta sampai dengan 184 ini disediakan banyak rest area. Itu gunanya untuk menghindari apabila kadangkala supir ngantuk atau lelah. Kondisi jalannya juga itu memang tidak ada pembatas jalan, tidak ada mediannya, atau gimana nih, Pak? Ya, akhirnya bisa menyeberang. Memang untuk median sebenarnya ada median, tapi bukan pembatas seperti yang mungkin kita lihat di tol lainnya. Jadi median itu sendiri dibentuk seperti layaknya kolam, Mbak. Seperti kolam, agak cekung. Hanya saja memang tadi mungkin karena kecepatan penuh mobil elf ini, sehingga median itu tidak dapat menahan lajunya mobil elf ini waktu pindah jalur. Begitu. Oke. Itu tadi kan ada indikasi dari pengemudinya. Kalau untuk kondisi kendaraannya ini memang layak atau memang dari awal sudah dipastikan ada kerusakan dari kendaraannya sendiri yang mengakibatkan insiden kecelakaan itu? Kalau untuk kondisi kendaraan masih kita lidik, Mbak. Kebetulan besok kita koordinasi dengan pihak APM dari Isuzu dan juga dari Daihatsu untuk sama-sama dengan pihak Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengecekan ulang apakah memang ada kerusakan sebelum kendaraan ini terjadi kecelakaan. Nanti mungkin perkembangan lanjut ya kita sampaikan kembali. Nah, Pak Kasat, kalau dari jumlah penumpang sendiri, ini kan kita ketahui korban meninggal dunia mayoritas dari mobil elf ini, dari Isuzu ini. Ini total penumpangnya yang di dalam ini sebenarnya ada berapa? Ini melebihi kapasitas yang diperbolehkan atau tidak nih, khususnya dari masa PSBB sekarang nih, Pak Kasat? Ya, betul. Ya, kalau untuk dari jumlah penumpang memang betul, Mbak. Tadi satu yang kesalahan di 2 kendaraan ini adalah melebihi kapasitas. Bukan hanya mobil elf, tapi juga termasuk mobil ras. Karena mobil ras ini kita ketahui bersama bahwa sebenarnya diperuntukkan 7 penumpang, 7 seater, 7 seater. Tapi tadi ditumpangi oleh 8 orang. Begitu juga dengan mobil elf. Mobil elf ini untuk keseluruhan penumpang sebenarnya kalau untuk dari jumlah kursi memang terhitung pas. Tapi dengan adanya seperti tadi Mbak bilang adanya social distancing, sebenarnya itu sudah menyalahi juga. Tapi untuk jumlah kursinya dengan jumlah penumpangnya sebetulnya pas begitu, kalau tidak ada social distancing artinya ya, Pak ya? Nah, kalau dari pengemudi mungkin dari cerita penumpang yang di mobil ras sendiri itu seperti apa, Pak? Awalnya mungkin
Kalau untuk penumpang mobil ras, kebetulan 8 orang penumpang itu dalam keadaan sadar, selamat di rumah sakit, sudah bisa kita ajak komunikasi. Memang penjelasannya bahwa mereka pun di dalam mobil tidak kaget ya, tidak menyangka, tahu-tahu datang kendaraan elf ini dari arah yang berlawanan dan tiba-tiba terjadi tabrakan. Dan penumpang, terutama sopir dan penumpang di sebelah sopir itu pingsan di tempat, jadi sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi selanjutnya. Hanya saja memang penumpang belakang melihat pada waktu mobil elf ini datang sempat ditabrak oleh mobil ras. Tertabrak baru terjadi terguling. Iya, Pak Kasat, tadi kan kita udah bahas dari kemungkinan pengemudinya, kemudian dari kelayakan kendaraannya, jumlah penumpangnya. Nah, tadi kita kan sempat bahas sedikit nih soal kondisi jalannya. Bapak Kasat bilang titik jenuh. Nah, untuk kontur jalannya sendiri di kilometer dekat 184 itu memang lurus atau berkelok atau gimana? Tadi kan tidak ada median yang keras gitu ya, Pak ya? Untuk di 184 sendiri kalau dari arah Jakarta itu agak berbelok ke kanan, Mbak, dan menurun. Tidak tajam tapi? Tidak terlalu tajam tapi agak menurun. Jadi memang kalau dari arah Jakarta sudah pasti kecepatan kalau tidak dilakukan pengereman itu pasti kecepatannya lebih meluncur. Sebaliknya dari arah Jawa Tengah mobil ras ini agak menanjak. Jadi sebenarnya tidak terlalu kencang kalau mobil ras. Jadi memang untuk hasil awal kemungkinan besar kita lihat dari olah TKP tidak ada jejak rem bekas mobil elf. Jadi kemungkinan besar mobil elf pada saat terjadinya tabrakan tidak sempat mengerem. Demikian, Pak. Hanya saja nanti untuk ke depannya apakah ini memang betul-betul karena kelayakannya atau remblong itu masih dalam tahap penyelidikan gitu ya, Pak Kasat? Kan ya, betul, Mbak. Sambil kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi karena dari semua saksi 16 orang yang masih alhamdulillah hidup sehat sekarang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon kan belum semuanya bisa kita tanyain sedemikian, Mbak ya, karena masih ada yang trauma tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Kasat sudah memberikan banyak sekali informasi. Kita harapkan sama-sama tidak lagi terjadi hal serupa begitu ya, karena ini kan yang kedua setelah tahun 2019 ya, Pak Kasat, setelah ada kecelakaan yang bis itu. Terima kasih banyak Pak Kasat. Kita juga bersama-sama mengharapkan supaya korban cepat pulih karena hingga saat ini seluruh korban ini total 8 meninggal dunia dan 16 ini masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Untuk yang meninggal dunia masih disemayamkan di kamar jenazah di Rumah Sakit Arjowinangun, dan pihak dari kepolisian juga nanti masih akan menyelidiki apakah kelayakan dari kendaraan ini berpengaruh atas insiden kecelakaan yang terjadi pada dini hari tadi pada pukul 3:30 dini hari. Sementara seperti itu, Alfat dan Tisa kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Cornelia Ami atas laporan Anda langsung dari Majalengka, Jawa Barat.